Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Di siang hari ini saya akan membahas mengenai BTCD dan langkah-langkah apa yang harus kita hadapi ke depan supaya kita nggak rugi, karena dalam permainan kripto ini betul-betul game murni dengan manipulasi yang tidak ngotak sekarang, yang sulit ditebak. Akan tetapi kita harus bersabar kalau kita melihat daripada BTC-nya. Setelah halving BTC memang sudah memenuhi target, sudah lebih dari 1 tahun dari BTC halving tahun 2024 dan kemudian sudah menjadi 2,1 M. Tapi untuk all season kita belum mengalami all season dan kita masih sangkut belum cuan ya. Jadi apa boleh buat, kita tunggu sampai kuartal 1 di tahun 2026. Mudah-mudahan ada pembalikan arah. Karena kalau saya lihat secara pribadi saya, ini permainannya unik, bisa berkepanjangan untuk all season sampai tahun 2026. Karena kalau kita melihat dari BTCD-nya dari sejak 65% di Juni puncaknya dan turun belum sampai di titik di bawah 50%. Artinya harga altcoin masih di dasar jurang. Yang Mas Bro takutkan dengan dimanipulasi mereka ataupun dikontrol, dipermainkan mereka, yang mana untuk 41% paus ataupun whale masih memiliki altcoin, yang mana mereka juga ingin cuan juga di altcoin, bisa-bisa diacak yang akhir tahun. Biasanya pump bisa juga di awal tahun. Mau TP pun kondisi sangkut, mau jual pun rugi. Saya yakin asal kalian holding koin-koin yang saya rekomendasikan, top CNC papan atas untuk meme koinnya di PP akan jadi besar. Saat bear pun bisa jadi pump sendirian, karena halving BTC masih siklus yang akan datang masih di tahun 2028. VPOT di Desember, ada stimulus pemangkasan suku bunga. Secara fundament masih prematur kalau besok bear, makanya kita CL rugi ya. Ya apa boleh buat, kita tunggu sampai cuan walaupun sampai siklus depan. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah pump ya. Akan tetapi selalu saya ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun habis-habisan, maka harus dior riset sendiri. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, kita akan bahas yang pertama di dominasi kapitalisasi pasar BTC. Ini sudah mulai terjun di 58,85%. Kita lihat grafik-grafik yang muncul di sini, kita akan bahas. Oke, sebentar. Ini kita tunggu dulu. Untuk BTCD grafik itu kan tidak pernah bohong ya. Sabar karena ini masih loading. Kita sabar, kalau kita melihat ya sabar dulu. BTCD itu tidak pernah yang namanya berbohong. Ini waktu di tahun 2017 ini di 2021 ya. Tahun 2021 di sini pembaruan BTCD grafik tidak berbohong, peluang altcoin masih tersembunyi. Ini yang garis biru ini, yang kotak biru ini terjadi di tahun 2021 kawan. Ini terjadi di tahun 2021, kemudian terjun ke bawah. Ini di area biru ini. Ya, itu di bawahnya sampai di 40-an ini ya, sampai 40-an. Dan sekarang ini yang lagi terjadi ini
di tahun 2025 ini berada di kotak biru. Ini kotak biru. Akan tetapi kotak birunya ini masih di atas, belum terjun ke bawah. Kalau terjun ke bawah ini, kalau diprediksi sampai 42. Kita nggak usah berbicara di 42, separuhnya saja di 50 saya rasakan all season. Karena semua bergeser, semua susah ditebak, semua diprediksi nggak jelas, kita juga ikut nggak jelas juga. Nggak perlu kita CL kondisi rugi, tahu-tahu akhir tahun Januari, Februari, PAM gila-gilaan all season. Bisa saja mereka setel. Ini kan uang. Kalau uang besar masuk, ya nggak ada istilah tidak terbang altcoin. Tungguin saja karena kita masih punya patokan BTCD-nya belum turun. Ini di tahun 2021 di area bulat, ini kan bulat. Ini area bulat yang merah ini. Kemudian terjun ke bawah ini di kotak yang hijau. Kemudian sampai di bawah ini pas musim altcoin di bulan di tahun 2021 di sini ya. Ini di sini terjun ke di 40-an. Nah, ini sama. Ini sekarang terjadi di bulatan merah ini. Ini bulatan merah ini lagi terjadi. Tinggal tunggu terjunnya saja. Kemudian altcoin terbang ya, karena sudah musimnya sudah nggak jelas ya, kita harus ikut nggak jelas. Tungguin saja sampai PAM ya. Kita lihat di sini. Sementara banyak dari Anda khawatir tentang Bitcoin dominasi BTC, menunjukkan beberapa sinyal bearish akan turun ini. Secara teknis BTCD tampaknya siap untuk penurunan besar dan itu sangat bullish untuk altcoin ya. Kita lihat yang satunya lagi. Kita sabar, ini menarik juga untuk kita bisa pahami di sini. All season segera tiba. Dominasi Bitcoin terjun. Ini sekarang di pattern bearish ya. Polling web ini ya, ini bendera jengking juga bisa ya. Ini nanti terjun di sini. Ini masih ada di sini nih. Masih ada di sini nih. Nanti tinggal terjun ini diperkirakan sampai 50-an ini. Nah, kalau sudah 50-an, kalau yang tadi itu sampai 42 terlalu berisiko. Kalau ini 51 ini cocok ini. Saya juga setuju 51 itu sudah di TP, sudah terjun ke bawah di angka 51 BTCD. Kalau sekarang masih ada di 50 8. Nanti tunggu sampai 51 ya. Dominasi Bitcoin menembus kanal titik mingguan setelah membentuk divergensi bearish. Saat ini Bitcoin telah membentuk pola rising wave, memproyeksikan penurunan yang signifikan dengan target 51% sesuai proyeksi web. Ini berarti akan ada lonjakan besar dalam altcoin. Mudah-mudahan kawan ya. Kita harus sabar, BTCD yang jadi patokan pun masih di atas, belum terjun, asalkan kita membeli koin-koin yang bagus-bagus ya. Kemudian dilihat dari ketakutan dan ketamakannya sudah mepet di 11. Masa kita mau jual? Inilah yang namanya bear market dadakan. Saya rasa waktunya akan singkat juga, akan singkat. Yang ngapain mau akhir tahun, mau pivot, stimulus, banyak dana yang akan masuk ya. Ketakutan dan ketamakannya, fear in greed-nya juga ada di 11 lah. Kita mau rungkat kalau kita TP, tahu-tahu market sudah nggak jelas, tahu-tahu PAM tinggi, kita mau apa? Ya apa boleh buat, kita harus tunggu ya. Kita masuk ya, kita rungkat BTC biar terjun, tidak apa-apa. BTC-nya biar turun. Ini juga AS untuk tahun 2026 ya, untuk kripto sudah nggak diprioritaskan untuk dikontrol sama SEC, artinya akan dibebaskan. Dan bersamaan dengan itu pengumuman dari Trump untuk adopsi BTC lah. Ini pantas kalau lagi terjun Trump sendiri untuk cadangan AS akan dorong BTC ya. Kita harus masuk koin-koin, semua turun ya, semua merah, bukan hanya PP, semua merah. Merah darah ini ketika orang pada orang ketakutan, kita santai saja, nikmati, kita ikuti rezeki, gak akan kemana, mau dibawa kemana ikuti aja ya. Yang penting koinnya kita punya, nggak sekan nanti pada saatnya akan naik
kembali ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Ya nanti gampang habis Jumatan saya bikinkan video sambil menunggu info lebih lanjut ya. Selalu saya ingatkan dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa pump mendadak, juga bisa ambrol mendadak sesuai apa yang jadi basic kripto naik dan turun dalam itu memang di situ seninya untuk kita cuan memanfaatkan naik dalam turun dalam. Nah kalau lagi turun dalam ya kita saatnya serok ya umpamanya pam tinggi ya waktunya kita TP ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini, yang mana kalian selalu saya ingatkan dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing karena dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.